tentang gaji ya, gaji DV10 itu cuma ada dua model, yaitu gaji manual dan semi auto ya, semi otomatis. Jadi yang kita bahas untuk saya yang saat ini adalah manualnya. Jadi banyak yang manual, semua hitungan juga ikut manual. Cuma kita bisa membuat daftar gajinya itu berapa. Kita misalkan yang kemarin kita hapus itu kan gaji kepala ya. Anggap aja ini kepala gitu. Kita membuat gaji kepala di setting gaji sesi. Nah, misalkan seperti ini. Kemudian kita tambahkan, ini kan jenisnya gaji kepala. Kemudian kita tambahkan di sini misalnya SD, gaji kepala SD ya. Kemudian besar gajinya per anaknya itu berapa? Misal 5.000 kan gitu. Kemudian kita tambahkan, berarti data kepala itu kalau SD 5.000, TK ya sekarang ya. TK 4.000 misal. Kemudian SMP per kepalanya berapa? Misal 6.000. Kemudian SMA per kepalanya misal 10.000. Nah, ini udah bisa jadi gaji kepala. Nah, ya, modelnya seperti ini. Itu kan artinya misalkan SD itu dalam 1 bulan dapat berapa siswa gitu untuk siswa SD, siswa SMP 1 bulan dapat siswa berapa, siswa TK 1 bulan dapat siswa berapa. Jadi ini adalah setting gaji per kepala yang ada di V8. Jadi ini lebih mudah dibuat daripada setting yang kita buatkan itu tidak terlalu valid masalahnya. Yang dibuatkan auto harga itu akhirnya nggak terlalu valid dan tidak dipakai. Kemudian kita buat gaji sesi tapi training gitu. Jadi sesi tapi untuk pegawai training atau tutor training 3 bulan pertama gitu kan ya. Nah, untuk gaji sesi itu kan terbagi misal ya SD privat. Kalau yang kelompok kan kepala ya, tapi mau dibuat ini gini aja juga kepala. SD kelompok. Kemudian SD salah ini, salah. Harusnya kan tambah di sini ya. SD kelompok. Misalkan SD kelompok itu satu sesi dapat berapa? Misal 18.000 ya. Terus SMP SD ya. Jadi tiap itu kan ada SD privat. Misalkan berapa? 17.000. Ini misalkan aja. Nah, misalkan kok ini mau dihapus, hapus saja ini. Hapus. Misalkan ya SD kelompok berapa? Kita buat 22.000. Terus SD privat di bimbel misalkan berapa? 20.000. Terus SD privat di rumah mana? SD privat rumah misalkan berapa? 24.000. Oke, seperti ini. Jadi untuk SD aja udah ada 3 SD kelompok, privat di bimbel, privat di rumah. Kemudian kita buat TK ini, TK kelompok ya. Misalkan berapa TK kelompok tadi, SD kelompok 22 berarti ini 20. Misalkan aja ini, misalkan harganya segini. Kemudian TK privat di bimbel. Misalkan berapa? 18.000. Terus TK privat rumah. Misalkan 22.000. Oke. Nah, jadinya seperti ini. Nah, untuk sesi, data sesi training ya. Berarti ini kan untuk gaji sesi di tutor training. Nah, pelaksanaannya gimana? Cara menggunakannya. Kita masuk ke menu tutor. Kemudian di sini ada setting gaji misalkan. Misal untuk setting kepala itu kita pilih, kemudian ini kita input satu-satu. Misalkan ini 10. Kan ini kepala ya, kan dapatnya banyak. Dapatnya itu kadang banyak sampai 200 gitu. 200 tuh. 120 misal, terus ini dapat 30 karena ini hitungannya per kepala sampai 1 bulan. Jadi misalkan Senin tanggal 1 ya, tanggal 1 itu dapat 10 siswa, tanggal 2 dapat 8, tanggal 3 dapat 12 dan itu ditambahkan tanggal 1 dapat berapa, tanggal 2 dapat berapa, tanggal 3 dapat berapa itu dan dikelompokkan. TK-nya dapat berapa, SD dapat berapa, SMP dapat berapa, SMA dapat berapa. Itu namanya tutor kepala ya. Apa itu gaji kepala, jenis gajinya kepala. Kemudian kalau misalkan kita mau ke gaji sesi ya berarti pilih yang ini gaji sesi. Dia SD privat di bimbel itu dapat berapa? Misalkan dapat 20 lah, dapat 20. Ini dapat SD kelompoknya dapat 5 misalkan. Kemudian kita bisa print stok gaji. Nah, stok gajinya seperti ini dapat 510.000. Jadi tergantung hitung-hitungannya juga seperti itu. Kemudian gaji yang auto itu yang seperti apa gitu ya. Kita cek di sini ke gaji. Nah, gaji auto itu gaji yang menghitung data siswanya otomatis. Di sini ada tulisan pindah ke gaji aplikasi. Nah, seperti ini.
Jadi data siswa itu akan terekam otomatis dan sudah ada data tabelnya seperti ini. Nah, kita tinggal menghitung kira-kira itu yang berapa persen. Misal ini ya, kan di saat input siswa, misalnya ini ya, saat input siswa ini input siswa, itu kan di sini ngecek harga per sesinya itu berapa. Nah, harga per sesi itu menghitung akhirnya ke data tutor itu, gaji tutornya. Nah, ini gaji tutor. Nah, angka 35.000 itu diambilkan dari input siswa yang harga per sesinya itu. Nah, ini satu pertemuan misalkan 35.000. Kemudian kita hitung-hitung aja ya, kira-kira tutor dapat berapa? Misal dapat 50%. 50% dapatnya berapa? Oh, 17.500. Kira-kira masuk enggak ini ya, beasiswa? Kalau enggak masuk kita tambahkan lagi misal 60% ya. Nah, seperti itu. Otomatis data ini akan terekap. Kita akan coba ya. Ini kalau ini tombol sinkronkan itu kalau ini ada yang 0 ya. Nah, misalkan kok ini ada yang 0 atau apa, kemudian udah diinput di data tutor atau diedit di siswa, kok datanya masih 0, bisa sinkronkan harga per sesi ini. Kemudian kita coba bayar dan cetak. Nah, seperti ini. Datanya itu langsung kelihatan. Jadi ngajar beasiswa 01 tanggal ini, ada tulisannya, tanggal ini, tanggal ini, tanggal ini, dan keterangan lengkapnya. Dapat satu kali, sekali dapat 21.000 dan seterusnya, totalnya ada 435.000. Jadi udah auto, jadi kita nggak perlu ngitung-ngitung manual lagi. Oh, ini berapa. Nah, yang jadi masalah adalah ketika tutor itu benar-benar ngajar apa enggak gitu kan, pertanyaannya itu. Nah, tutornya itu benar-benar ngajar enggak, apa asal absen gitu kan. Nah, kita perlu cek absen tiap hari. Jadi perlunya cek absen hari ini itu beneran datang atau enggak, dicekkan dengan jadwal kemarin. Cek absennya di mana? Di menu utama ya, menu utama. Kita perlu cek absen tiap hari. Misalnya, ini tanggal kemarin ya berarti ya, kemarin. Nah, apakah siswa P, siswa 3 ini benar-benar hadir? Kemudian tutornya apakah benar-benar ini? Ini kan sebenarnya kita bisa lihat dari jadwal tempel yang kita cetak itu kan, pegangan admin itu sebenarnya dari itu aja langsung bisa lihat. Oh, ini sebenarnya anak ini nggak hadir, ini anak ini. Nah, ketika nanti kok misalkan tutor ini ngabsen salah atau ngabsen salah lah kayak gitu, ini sebenarnya ini nggak datang ngabsen salah, ini bisa dihapus seperti itu. Oh, ini masih error. Nanti kita benerin, memang ini fungsinya untuk itu, untuk mencoba semua fiturnya. Kira-kira seperti itu ya untuk penjelasan gaji. Terima kasih, selamat mencoba dan semoga sukses selalu.